Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai pembuka dalam khutbah Jumat ini, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkah, qudrah dan iradahnya lah kita semua bisa senantiasa istiqomah menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat kepada perintahnya. Shalawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur, sehingga bisa menjadikan kita insan yang berakhlakul karimah, sopan dan memiliki etika yang mulia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat ini, di atas mimbar yang mulia ini, selaku khatib mengajak diri, keluarga dan semua jemaah yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat ini agar terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenarnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam hidup ini kita seringkali menghadapi berbagai cobaan, tantangan dan ujian. Namun sebagai umat muslim yang beriman, kita harus memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir dan kehendak dari Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sebagai hamba Allah yang taat, kita harus menjadikan setiap cobaan dan ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketahuilah bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Allah berfirman, "Hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini, kita dianjurkan untuk selalu bersabar dan tawakal kepada Allah SWT. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-155. Kita harus mengingat bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi merupakan bentuk kekuatan spiritual yang bisa membantu kita melewati masa-masa sulit. Melalui kesabaran, kita bisa menjaga hati dan pikiran tetap tenang, serta melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sidang Jumat rahimakumullah. Selain bersabar, kita juga perlu memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berlari kepadanya dan dengan penuh harap dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Doa adalah senjata terkuat umat muslim dalam menghadapi cobaan hidup. Dari Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Dan di hadis lain disebutkan doa adalah ibadah yang afdol. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi doa merupakan salah satu ibadah mulia dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Sebab doa adalah inti dan ruhnya ibadah. Di dalam doa, seorang hamba menunjukkan kerendahan, kelemahannya, ketergantungan, dan kebutuhannya yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Dia memberikan kita kekuatan, kebijaksanaan dan keberkahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan mengangkat derajat umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan menjadi hamba yang baik dalam ibadah kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawat ya sami'ul alim, wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.